Dika Pramudia dan ditemani oleh teman saya Anggi di dalam acara Kabar-kabar asik. Ya, jadi hari ini kita ada mau ngomongin apa nih Dika? Sebenarnya gosip-gosip yang berlalu lintas panas dan gosip-gosip yang sudah berlalu emang ada di sekitar ini, tapi Ada yang paling gimana menarik ya? gitu nggak? Yang paling mengundang perhatian pemirsa di rumah. Ada tuh. Yang mengundang perhatian itu adalah adanya gosip sesosok pria. Dia itu sukses, dan dia itu memiliki banyak harta berlimpah, dan yang tidak kalah lagi, Masih muda nggak? wah masih muda dong. Dan yang tidak kalah lagi, dia itu dikelilingi oleh banyaknya wanita di muka bumi ini. Penasaran pemirsa siapa dia? Langsung saja kita panggil Edward Culun. Dika nggak salah. Masa namanya Edward Culun sih? Edward Cullen. Yuk, mari kita panggil. Gimana Mas kabarnya, Mas? Baik, luar biasa. Iya. Silakan dulu. Silakan dulu Mas. Nah Mas, saya menjadi nervous nih Mas dekat duduk dengan Anda sesosok pria Kenapa? tampan ini Mas. Biasa aja. Saya dengar Anda sudah sukses banget ya Mas. Ya seperti itulah, itu perjuangan saya sangat berat. Jadi Mas, sebenarnya saya ingin menanyakan nih, karir Mas dari awal perjalanan hidup Mas dari masih sebelum sukses hingga sukses saat ini itu bagaimana? Kalau saya ingat kembali, cukup sedih sih. Saya mulai dari karir menjadi tukang koran, saya pernah. Oh, pernah tukang koran Mas. Terus akhirnya dari tukang koran kan hubungannya sama penulis juga, saya menjadi penulis sempat. Dan terakhir ini menjadi aktor dan juga bisnismen. Oh, wah sudah sukses bener ya Mas ya? Lumayan lah, cukup. Bagus. Nah Mas ini kan sudah mapan nih ya, sudah terkenal sekali. Nah di balik itu pasti ada dong, dan Mas ini ingin menggulati dunia entertainment, benar kan? Ya, betul sekali. Saya kan udah menjadi aktor. Wah, saya ini pernah melihat Mas nih Mas, pada saat saya kecil. Saya lihat iklan, tapi saya lupa ikan apa itu. Iklan apa ya? Tunggu Mas, saya berpikir dulu ya. Iklan sabun colek Mas. Sabun colek. Wah, dulu saya, itu malu banget deh, saya masih kecil banget itu. Jadi ceritanya bagaimana Mas bisa? Dulu ceritanya, saya lagi makan sama teman-teman di warteg gitu, ada warung tegak. Ada wartawan lagi makan juga. Saya ditawarkan menjadi iklan itu. Akhirnya saya casting, masuk diterima, ya udah saya jadi. Apakah itu awal mula Mas merintis dunia entertainment? Tepat sekali itu. Oh, gitu Mas ya. Sekarang ini Mas, untuk kedepannya nih, prospek kerja Mas ingin meluaskan ke bidang-bidang lain atau bagaimana Mas? Pasti saya sudah meluaskan bidang fashion. Oh, fashion. Membangun butik-butik gitu di Oh, sekitar enggak. Oh. Saya lebih ke tailor gitu, seperti jas, jangan bahan. Oh, tailor. Mantap sekali Mas. Ya, jasnya Bikin bagus, perusahaan bagus tailor sekali Mas. dan pakai jas yang mapan. Yes. Wah, sudah cocok sekali Mas. Nah, sebelumnya Mas, saya ada satu pertanyaan nih Mas. Mas ini sudah sukses mapan. Nah, udah komplit lah semuanya Mas sebagai sesosok pria yang ideal. Nah, di balik itu saya sering sekali mendengar rumor-rumor bahwa banyaknya wanita itu mengelilingi Mas. Nah, jadi bagaimana Mas ceritanya tuh? Enggak lah, itu sebenarnya semuanya teman saja, teman dekat ada. Oh, sebagai teman saja. Ada yang teman dari kecil juga ada. Oh. Apakah wanita-wanita itu ingin mencari hubungan yang lebih dengan Mas? Atau apakah malah Mas menolaknya dengan begitu saja Mas? Enggak menolak dengan itu sih. Ya teman-teman mesra ya Oh, bakal. namanya artis ya Mas ya? Berapa banyak Mas yang jadi teman tapi mesra? Ya enggak banyak sih. Yang saya fokuskan sih lebih ke satu sih. Satu. Yang nggak Jadi- ketahuan 5 ya? Jadi saya bisa Bisa ini aja. Tunggu, saya bisa simpulkan nih. Pria mapan dengan status playboy. Nah, itu dia julukan Mas. Wah, cocok banget tuh. Enggak seperti itu sih. Tapi bisa dibilang kayak gitu juga. Soalnya saya dekat dengan beberapa wanita, tapi saya status saya tetap single. Atau Oh, tuh Wah. single. Single. Jadi Mas ini selain memiliki banyak wanita dan menolaknya begitu saja, saya senang dengan Anda ini. Anda ini memiliki prinsip yang hebat ya.
Tuh pemirsa, prinsipnya hebat banget tuh. Hebat banget. Prinsip saya nih ya, yang penting pertama tuh kita sukses, kita belajar yang benar. Setelah itu kalau masalah kemampuan sih belakangan aja lah. Ah, benar, saya setuju sekali ya. Setuju. Ya, pemirsa, sampai sini dulu perbincang-bincangan kita. Kita akan berjumpa lagi di episode dan sesi yang berikutnya. Hanya di Kabar-kabar Asik. asik. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Kevin Noven dalam acara Headline News Sekilas UPH. Dalam 3 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan berita-berita teraktual saat ini di kawasan Universitas Pelita Harapan. Baik, kita mulai dengan berita pertama mengenai liarnya wabah cacar air yang melanda kawasan Universitas Pelita Harapan, terutama dalam jurusan Teknik Industri. Berdasarkan laporan yang ada, sudah ada 11 korban yang diketahui terjangkit penyakit cacar air ini. Satu di antaranya merupakan kepala jurusan Teknik Industri dan 10 lainnya merupakan mahasiswa dari jurusan yang sama, namun berbeda angkatan. Berikut cuplikan dari para korban. Tak hanya sampai di sini, diketahui bahwa wabah dari virus ini masih akan terus berlanjut dan akan menghantui kawasan Universitas Pelita Harapan. Sekian berita kami untuk pagi ini. Kita akan berjumpa lagi dalam beberapa menit ke depan dengan menyajikan berbagai berita teraktual saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama kita dalam acara Kabar-kabar Asik. Sebelumnya, karena padatnya acara gestar kita kali ini, maka kita harus berpindah studio. Jadi gestar kita kali ini adalah gestar yang sangat spesial. Dia bernama Audrey Anastasia. Ya, sebelumnya kita ada beberapa pertanyaan pada Audrey, bisa dikenal sebagai Audrey. Yes. Jadi pertanyaan pertama ini saya ingin menyinggung tentang kabar Anda. Jadi sekarang gimana kabar Anda? Kabar saya saat ini sih baik karena dari kesibukan yang sebelumnya saya sebagai presenter dan artis, sekarang ini saya sudah menghentikan kegiatan saya sehingga saya dapat berfokus ke perkuliahan sekarang. Oh, jadi pada saat kronologisnya gimana? Apa namanya, dari perjalanan awal sampai akhir ini bisa sangat sukses di dunia entertainment. Perjalanan karir saya, Iya. perjalanan karir saya itu dulu saya itu sejak kecil tuh ingin banget jadi presenter, tapi orang tua tuh tidak mengizinkan begitu saya mengikuti jadi presenter. Namun ketika saya sedang berjalan bersama teman saya mengenalkan pada salah seorang orang dalam dari sebuah stasiun TV, sehingga saya mengikuti lowongan tersebut. Pada saat itu juga saya diterima menjadi presenter. Lalu setelah sekian beberapa bulan menjadi presenter, tiba-tiba saya diajak untuk menjadi artis dalam beberapa stasiun TV. Jadi ya, selain presenter saya juga berperan sebagai artis. Jadi bisa dibilang cukup sukses ya di dunia entertainment. Ya. Seperti yang kita ketahui pemirsa, akhir-akhir ini kemunculan Audrey sangat jarang di layar kaca. Sebenarnya apa sih yang menyita waktu Anda belakangan ini? Jadi sebenarnya alasan saya mengapa saya tidak tampil lagi di dalam dunia stasiun TV karena saya lebih terfokus kepada perkuliahan saya saat ini. Kalau boleh tahu, Anda berkuliah di mana ya? Saat ini saya berkuliah di Universitas Pelita Harapan. Oh, di daerah Karawaci situ ya? Bagaimana kesibukan Anda di dalam Universitas Pelita Harapan ini? Saya selain mengikuti kegiatan perkuliahan, saya juga mengambil beberapa kegiatan organisasi ataupun panitia-panitia. Jadi untuk membagi waktu dengan kegiatan
presenter atau artis itu akan sedikit sulit karena kegiatan organisasi juga memakan banyak waktu saya. Dengan kesibukan Anda seperti ini, bagaimana Anda membagi waktu antara organisasi, perkuliahan, dan dunia entertainment? Karena sekarang ini saya lebih terfokus kepada dunia perkuliahan, maka saya untuk sementara ini menghentikan kegiatan dunia entertainment saya. Untuk membagi waktu antara perkuliahan dan kegiatan organisasi, biasanya saya membuat time study atau meja belajar, meja pembagian waktu belajar, sehingga saat diberikan tugas ataupun ada tugas-tugas dari kepanitiaan untuk memantau segala kegiatan proses yang saya jalani. Nah, kan kita udah tahu nih kehidupannya Audrey sebagai presenter dan artis, dan juga sudah tahu kesibukannya kan. Jadi kira-kira itu ada gak aktivitas lain yang menyangkut sebagai hobi Anda? Di luar perkuliahan? Iya. Sebetulnya hobi saya itu berenang atau melakukan seperti kegiatan olahraga gitu, atau mungkin menari. Tapi saya tidak terlalu, ya dibilang jago juga enggak, tapi ya emang hobi aja sih. Emang hanya hobi saja. Untuk kedepannya kira-kira dari hobi tersebut bakal mau dipatenin nggak hobi tersebut? Jadi akan menghasilkan sesuatu kayak ikut berpartisipasi dalam organisasi atau ikut perlombaan renang, atau mungkin ingin juga ingin menjadi terkenal gara-gara hobi atau apapun. Pastinya untuk sebagai seorang leader, untuk prospek kedepannya dalam menjalani hobi saya berenang, sepertinya saya tidak begitu tertarik dalam itu, tapi saya lebih ingin menekunkan terhadap kegiatan organisasi saya, karena sebagai seorang leader itu tidak akan pernah puas, jadi saya ingin mencapai untuk lebih lagi. Mengungkit pembicaraan sebagai leader, saya melihat tulisan leadership di baju yang Anda kenakan. Bisa tolong Anda jelaskan makna dari tulisan tersebut? Mbak Juni, jadi beberapa akhir ini saya mengikuti sebuah kepanitiaan leadership yang diadakan oleh fakultas saya, yaitu Faculty of Science and Technology, karena saya juga berasal dari jurusan teknik industri. Jadi saya sebagai wakil ketua dalam kepanitiaan ini ingin mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa baru bagaimana mereka digerakkan untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat mengubah dunia dalam generasi selanjutnya. Nah, Audrey, jadi kan kita sudah tahu nih dari sisi akademis sudah bisa dibilang cukup bagus karena sudah mengikuti banyak organisasi dan juga aktivitas-aktivitas tertentu yang tentunya ada di dalam perkuliahan, dan juga dalam sisi kesuksesannya bisa dibilang sudah mapan karena sudah menjadi artis dan presenter yang cukup terkenal. Jadi kira-kira setelah lulus dari perkuliahan ini, jenjang berikutnya Anda akan lakukan apa ya? Saya berpikiran setelah lulus kuliah ini saya ingin melanjutkan S2 saya ke Cina dengan mengambil jurusan bisnis internasional, karena saya ingin mencoba menciptakan usaha saya sendiri. Kalau boleh tahu, usaha apa yang akan Anda geluti di masa mendatang? Untuk usaha di masa mendatang, saya berpikiran untuk membuat suatu toko kue atau bakery gitu, karena emang saya rada suka dengan makanan-makanan manis, jadi ya saya ingin mencoba membuat usaha tersebut. Nah, kira-kira nih udah ada perencanaan atau mungkin tata letak untuk usahanya yang tepat supaya menghasilkan prospek yang bagus ke depan? Tentunya kalau misalnya kita lihat sekarang ini, anak muda kan banyak tertarik terhadap makanan-makanan manis kan, terutama para wanita. Jadi saya berpikiran untuk menaruh prospek saya ini mungkin di Jakarta Selatan, terutama karena bisa dilihat kalau di Jakarta Selatan itu banyak anak-anak muda. Jadi saya ingin mencoba mengembangkan usaha saya di sana dengan mengambil sebanyak mungkin anak-anak muda agar dapat menikmati toko yang saya. Oh, jadi Audrey ini cukup luar biasa ya pemirsa. Jadi selain dia sukses dalam akademis dan entertainment, tapi dia juga mempunyai pandangan, visi dan misi kedepannya yang cukup bagus. Nah pemirsa, jadi semua kita sudah tahu nih menyongsong kehidupan Audrey ini yang luar biasa ini. Jadi mungkin kita sudah tidak bisa punya banyak waktu untuk berbincang lagi.
karena kesibukannya dan kepadatannya Audrey yang akan dijalaninya untuk berikutnya. Jadi sekian dari perbincangan kami dan sampai jumpa di acara kami selanjutnya di kabar-kabar asik. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Kevin Lauren, dalam acara Headline News Sekilas UPH. Saya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan untuk menyajikan berita-berita teraktual pada saat ini di sekitar Universitas Pelita Harapan. Baik, kita mulai pada berita pertama siang ini, mengenai tingginya curah hujan dan kencangnya badai yang bertiup di daerah Karawaci ini sangat meresahkan sejumlah mahasiswa. Para mahasiswa mengaku mengalami kesulitan dalam beraktivitas di luar ruangan. Terlihat pula kepadatan lalu lintas menurun akibat cuaca buruk ini. Beberapa pohon tumbang di sekitar wilayah Villa Permata diakibatkan badai yang kencang. Menurut salah satu kesaksian dari para saksi yang ada di tempat, peristiwa ini telah menimpa satu mobil Toyota Yaris dengan nomor polisi G2992YG. Namun, sang pemilik dinyatakan selamat dari kejadian ini dan menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Lalu, berita selanjutnya mengenai menjelang semakin mendekatnya hari pelaksanaan ujian akhir semester Universitas Pelita Harapan, para mahasiswa terlihat mulai sibuk dengan menyiapkan diri untuk menghadapi ujian tersebut. Terlihat dari berbagai penggunaan sarana dan yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan mulai sepi. Tak seperti biasanya yang selalu ramai. Ini membuktikan bahwa tingginya semangat para mahasiswa untuk mencapai indeks prestasi yang lebih baik. Ada mahasiswa mengaku merasa tertekan dengan penghadapan ujian akhir semester ini yang sudah ada di depan mata. Dan ada pula yang mencari jalan alternatif dalam usahanya untuk mengerjakan ujian akhir semester. Beberapa tips yang akan kami berikan untuk mahasiswa dalam menghadapi ujian akhir semester. Pertama, jangan panik, jangan ragu, kerjakan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, persiapkan diri Anda untuk siap dan dalam menghadapi ujian akhir semester sematang mungkin. Dan jangan menggantungkan harapan Anda bahwa akan ada yang membantu Anda. Percaya pada diri Anda sendiri. Dan yang terakhir kali, jangan lupa meminta restu terhadap kedua orang tua Anda dan kepada Yang Maha Kuasa. Sekian berita dari kami. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang berikutnya dalam menyampaikan berita yang teraktual dan terdepan. Terima kasih, sampai jumpa.